Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan Anyus Sore. Bersama saya Camar Haenda. Kita awali Anyus Sore dengan informasi banjir melanda sejumlah wilayah di DKI Jakarta. Seperti yang terjadi di wilayah Kebonpala dan Bidara Cina, Jakarta Timur Minggu pagi. Dari pantauan udara, nampak permukiman warga di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir. Ketinggian air tercatat mencapai lebih dari 1 meter. Sejumlah warga khususnya lansia lebih memilih mengungsi dan dievakuasi menggunakan perahu ke tempat yang lebih tinggi. Meski demikian, warga mengaku sudah terbiasa dengan banjir seperti ini, dan sebagian besar warga enggan mengungsi dan lebih memilih bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing. Warga pun berharap agar petugas terkait melakukan normalisasi aliran sungai dan membuat tanggul yang lebih tinggi. Meter ada ya? Ada 1 meter lebih lah. Nah, ini ibu mengungsi kemana, Bu? Di rumah. Di rumah. Iya, ada beberapa, paling di puskesmas, ada di Karang Taruna. Harapannya nggak banjir lagi. Terus ada apa namanya? Kalian normalisasi lah, agak di ini. Pokoknya intinya sih nggak banjir lagi deh. Sementara itu, banjir juga merendam ratusan rumah di 2 RW di kawasan Kebonpala dan Tanah Rendah, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu pagi. Terlihat kendaraan roda 2 milik warga terendam air. Warga pun berusaha mengamankan sepeda motor mereka yang terendam air. Akibat tingginya banjir, aktivitas warga di lokasi pun terganggu. Beberapa warga terpaksa menerobos banjir untuk keluar rumah. Diketahui banjir disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung yang melintasi permukiman akibat mendapatkan kiriman air dari Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat, lantaran wilayah Bogor diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Dari Jakarta, Rio Manik, Anyus melaporkan. Tidak hanya di Jakarta Timur, banjir juga terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Banjir setinggi 2,5 meter melanda kawasan Pejaten Timur dan Rawajati. Ya. Hujan deras yang melanda wilayah Kota Bogor, Jawa Barat dan meluapnya air dari Kali Ciliwung membuat sejumlah permukiman warga di DKI Jakarta terendam banjir. Salah satunya di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Tercatat sebanyak 6 RT di kawasan tersebut terendam banjir setinggi 2,5 meter. Selain mengganggu aktivitas, warga juga dengan cepat mengamankan barang perabotannya ke tempat yang lebih aman perihal tingginya permukaan air di kawasan itu. Mayoritas warga memilih bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing. Mengungsi ada sebagian, sekitar berapa orang mengungsi ada. Ke dataran yang lebih tinggi ya? Kebanyakan sih padatnya mengungsinya di lantai 2. Tapi cuma yang pada mengungsi ke atas ke posko aja paling cuma rumah orang-orang yang nggak punya tingkat, lantai 2 aja. Sementara banjir setinggi 2,5 meter juga merendam 5 RT di Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Terlihat ketinggian air mulai dari 20 hingga 250 cm membuat aktivitas warga terganggu. Bahkan tingginya permukaan air membuat sejumlah warga yang rumahnya sudah terendam dengan air memilih untuk mengungsi sementara ke dataran yang lebih tinggi sampai air di rumahnya berangsur surut. Menurut petugas BPBD DKI Jakarta, air mulai naik ke permukiman warga sejak pukul 1 Minggu dini hari. Namun hingga saat ini ketinggian air mulai berangsur surut perlahan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, Anyus melaporkan. Pemirsa, banjir bandang yang menerjang kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat merusak puluhan rumah warga. Seorang santri yang sempat terseret derasnya arus banjir ditemukan tewas. Banjir bandang menerjang 7 desa di 2 kecamatan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Puluhan rumah rusak diterjang banjir Sabtu malam. Saat ini, air yang berasal dari aliran Sungai Cirangrang terhambat oleh material lumpur dan bangunan roboh yang hingga kini belum diangkat. Banjir terjadi usai kawasan ini diguyur hujan deras. Warga pun berharap segera memperoleh bantuan untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak. Diketahui akibat kejadian ini, seorang santri tewas akibat terseret arus banjir. Diketemukannya sekitar jam 1 pagi. Kepada pemerintah daerah, kami mengharapkan warga kami untuk supaya terisolasi baik dari segi makanan, terus pakaian dan lain-lain. Saat ini warga yang istilahnya
yang originnya terdampak kami ungsikan di tetangga yang sebelah yang tidak terdampak. Sebelumnya pada Sabtu sore banjir bandang merendam sekitar puluhan rumah yang dihuni oleh 50 kepala keluarga, merendam kawasan Kampung Rawasedek, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Satu orang mengalami luka berat karena tertimbun longsor dan satu orang meninggal dunia. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Wildan Hidayat di wilayah Bogor, Jawa Barat. Ya Wildan, bagaimanakah kondisi banjir dan longsor di Megamendung? Ya, baik Camar dan juga pemirsa, selamat sore. Pasca terjadinya banjir dan longsor yang terjadi di kawasan wisata Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu kemarin, pada siang hari tadi kembali ditemukan dua jasad korban longsor yang berada di wilayah Puncak Cisarua, Tugu Utara, Kabupaten Bogor. Dan setelah sebelumnya pada hari Minggu dini hari pukul 1, satu orang ditemukan seorang santri di wilayah Megamendung. Demikian Camar. Bagaimana evakuasi yang dilakukan terhadap korban? Mengingat tadi Anda sebutkan ada satu orang tewas, apakah ada kendala yang dihadapi? Ya, yang meninggal dunia itu santri di Kecamatan Megamendung, ditemukan pada hari dini hari Minggu pukul 1, dan barusan pada sekitar pukul 13 siang ditemukan dua jasad di kecamatan yang berbeda, yaitu di Kecamatan Cisarua di wilayah Tugu Utara yang terjadi longsor 2 orang. Baik, Camar. Ya, Wildan, artinya total ada 3 orang yang meninggal? Ya, betul Camar. Total dari kejadian yang terjadi pada hari Sabtu kemarin hingga hari ini menjadi 3 orang Camar. Ya, Wildan, kita lihat di layar kaca ini banjir dan longsor cukup kuat dan juga cukup besar. Lantas bagaimana antisipasi yang dilakukan oleh warga apabila terjadi banjir atau longsor susulan? Ya, kemarin malam Bupati Bogor Rudi Susmanto telah menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Bogor mengingat intensitas cuaca di wilayah Kabupaten Bogor cukup tinggi. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat yang berada di dataran tinggi maupun di bantaran sungai agar selalu waspada untuk mengungsi ke tempat-tempat yang lebih aman, Camar. Baik, Wildan, bisa Anda sampaikan saat ini Anda sedang berada di mana? Apakah di pemukiman warga atau di lokasi pengungsian? Apakah sudah ada lokasi pengungsian di sana? Ya, Camar, pengungsian sejak kemarin siang itu sudah dialokasikan di wilayah warga yang tidak terdampak, Camar. Seperti di Megamendung, mereka memilih untuk mengungsi di tetangga atau kerabat yang lebih aman, yang tidak jauh dari lokasi kejadian, Camar. Begitu juga yang berada di kawasan Cisarua, khususnya di Tugu Utara, mereka mengungsi ke tempat yang lebih aman di tetangga-tetangga dan kerabat saudaranya, Camar. Baik, Wildan, terima kasih banyak atas informasinya dan kita berharap bahwa korban ini sudah tidak bertambah lagi dan banjir serta longsor segera berhenti. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tim SAR berhasil menemukan satu jenazah laki-laki di perairan Selat Bali yang diduga merupakan penumpang KMP Tunu Pratamajaya. Tim mengalami kesulitan saat mengevakuasi karena ombak setinggi 2,5 meter terus-menerus menghantam perahu karet milik KRI Tongkol. Lokasi penemuan jenazah ini berada di 6 nautical mil ke arah selatan. Tidak jauh dari lokasi temuan jenazah lainnya yang berada di sekitar Pantai Cekik, Jembrana, Bali pada pukul 10.41 waktu Indonesia Tengah. Saat ditemukan, jenazah mengenakan kaos biru, celana jeans pendek, dan berjenis kelamin laki-laki. Penemuan tersebut pertama kali terpantau oleh KRI Vanildo yang tengah melakukan pengamatan bawah air. Armada KRI Tongkol yang jaraknya terdekat dari jenazah melakukan upaya evakuasi. Namun tim mengalami kesulitan saat melakukan evakuasi karena gelombang tinggi dan arus kencang. Jenazah diangkut KRI Tongkol untuk dibawa ke dermaga Pusri
dan ditangani langsung tim Dokes Mabes Polri untuk mengambil sampel DNA dan sidik jari. Selanjutnya jenazah dibawa ke RSUD Belambangan untuk identifikasi lanjutan. Tim SAR gabungan fokus pada objek yang diduga merupakan bangkai KMP Tunu Pratamajaya yang berada pada kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut dan berjarak 2 mil dari bibir pantai. Dan pantai Ketapang ke arah selatan. Ini KRI Teluk Tongkol. Memasuki hari kelima, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap 29 penumpang KMP Tunu Pratamajaya yang hilang setelah tenggelam di Selat Bali. Selain pencarian di permukaan, tim juga fokus pada objek metal yang berada di kedalaman 40 hingga 60 meter di dasar laut yang diduga merupakan bangkai KMP Tunu Pratamajaya. Serangkaian upaya dilakukan termasuk menerjunkan KRI Vanildo untuk mendeteksi lebih lanjut menggunakan peralatan ROV atau robot bawah air untuk melakukan pemotretan terhadap metal yang diduga bangkai KMP Tunu Pratamajaya. Data hidrografi yang diambil sampai dengan hari ini saat ini sedang diolah. Dalam pengolahan proses juga paralel KRI Vanildo akan menuju ke lokasi untuk menurunkan ROV. Kemudian paralel juga para penyelam sedang menyiapkan alat peralatan dan kondisi mental mereka. Hingga kini menyisakan 29 penumpang yang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi dan informasi terkini, kami sudah terhubung dengan jurnalis iNews Eris Utomo di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, dan Inyoman Sudika di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Selamat sore rekan-rekan. Saya ke Eris terlebih dahulu. Sejauh mana, Eris, bagaimana proses pencarian korban KMP Tunu Pratama saat ini? Ya, selamat sore Jamar dan pemirsa. Ya, hingga saat ini saya masih berada di Posko Krisis Center Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Dan memang sepanjang hari tadi, tim SAR gabungan terus untuk melakukan penyisiran atau pencarian dari korban tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratamajaya. Dan pukul 10:41 waktu Indonesia Bagian Tengah, tim SAR berhasil untuk menemukan satu jenazah yang diduga adalah penumpang KMP Tunu Pratamajaya. Dan awalnya memang jasad tersebut ditemukan oleh KMP Vanildo yang memang untuk mengidentifikasi dari pertemuan kapal yang diduga kapal atau KMP Tunu Pratamajaya, sehingga tidak bisa melakukan evakuasi secara langsung. Dan kebetulan memang KRI Tongkol yang berada di dekat lokasi ditemukannya jenazah tadi berhasil untuk bisa mengevakuasi, namun memang seperti jauh sebelumnya cuaca memang menjadi kendala dan berhasil untuk bisa dievakuasi dan diangkat ke dalam KRI Tongkol untuk bisa diidentifikasi secara singkat di Pelabuhan Pusri. Demikian, Jamal. Baik, Eris, Anda tadi sempat sampaikan ada satu jenazah yang baru ditemukan. Lantas ada berapa jenazah lagi total yang belum ditemukan dan masih terus dilakukan pencarian? Ya, bila mana memang jenazah itu merupakan jenazah dari penumpang kapal atau KMP Tunu Pratamajaya, berarti tinggal 28 penumpang lagi yang masih dalam pencarian, Jamal. Baik, terima kasih. Saya akan ke Inyoman Sudika di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali. Inyoman Sudika, bagaimanakah situasi di sana? Apakah petugas juga masih melakukan koordinasi untuk pencarian korban? Baik, Jamal dan pemirsa iNews Sore, saya laporkan dari Pelabuhan Gilimanuk. Memang untuk sore ini pencarian sudah dihentikan, namun akan dilanjutkan esok hari. Dan di sini dapat saya sampaikan juga untuk penemuan jenazah di wilayah Jembrana sendiri hari ini memang nihil, namun tim SAR juga tadi menemukan alat pengaman, alat keselamatan di Pantai Pebuahan. Dan itu saat ini sedang mau dievakuasi dibawa ke Pelabuhan Gilimanuk. Demikian. Baik, Inyoman, tadi kalau di Banyuwangi terkendala cuaca, lantas apakah kendala atau hambatan yang dialami oleh pihak dari petugas di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali? Sebenarnya untuk cuaca hampir sama di Selat Bali. Memang untuk gelombang dan angin cukup kencang, namun tadi
Kepala Kantor Basarnas Bali menyampaikan masih bisa dilakukan pencarian, sehingga proses pencarian untuk hari ini masih tetap dilakukan meskipun cuaca tergolong ekstrim juga seperti itu. Baik, terima kasih rekan jurnalis iNews Aris Utomo di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, dan juga Inyoman Sudika di Gilimanuk, Bali. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali, upaya penyelamatan korban terus ditingkatkan. Tim gabungan Basarnas melakukan pemantauan udara menggunakan helikopter di atas perairan Selat Bali bagian utara dan selatan atau di sekitar lokasi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Pemantauan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi perairan serta memantau titik-titik strategis yang menjadi fokus pencarian oleh tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan juga akan melakukan penyelaman atau fokus pada pencarian di bawah laut. Kepala Basarnas Bali Inyoman Sidakarya menyatakan 2 unit drone juga dikerahkan untuk mendeteksi keberadaan objek di permukaan maupun di bawah laut. Diketahui tim SAR gabungan juga menemukan objek mencurigakan diduga kapal penumpang Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali pada kedalaman 60 meter. Namun tim SAR masih memastikan objek tersebut. Data hidrografi yang diambil sampai dengan hari ini saat ini sedang diolah. Dalam pengolahan proses juga paralel, KRI Vanildo akan menuju ke lokasi untuk menurunkan ROV. Kemudian paralel juga para penyelam sedang menyiapkan alat peralatan dan kondisi mental mereka. Kemudian kita juga harus menyiapkan satu kapal tender, yaitu kapal jenis serupa dari KMP Tunu yang lain untuk sebagai kapal tender, manakala kalau hari ini bisa kita lakukan penyelaman, kita akan lakukan. Sementara pada pencarian hari keempat ini, Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka menemui keluarga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Posko Crisis Center Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Wapres Gibran menyampaikan santunan kepada ahli waris 6 korban meninggal dunia. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Aris Utomo, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat sore Bung Joy, salam olahraga. Selamat sore Caman, salam olahraga. Baik, Bung Joy, tadi kita sudah lihat ya komposisi pemain U23, rencananya akan seperti itu prediksinya. Apakah Anda optimis dengan komposisi yang sudah ada? Saya melihat banyaknya pemain yang sudah berpengalaman di Indonesia kelompok umur, bahkan ada pemain-pemain seperti Muhammad Ferrari, Hoki Caraka yang sudah pengalaman dengan kelompok senior. Jadi harusnya sih memang ini adalah tim yang sangat mumpuni ya untuk kembali bisa menjadi juara di AFF U23 ini. Ya, meskipun U23 masih merupakan kelompok umur, tetapi ini adalah satu jenjang ke arah senior. Jadi harusnya sih memang ini bukan sekadar cari pengalaman, ini memang sudah disiapkan untuk menggantikan para senior mereka yang sekarang berlaga di pra Piala Dunia. Oleh sebab itu Gerald Van den Burg memang harus optimis ya, karena sebagian besar pemain adalah pemain yang berpengalaman di kelompok umur. Kalau kita bicara pemain seperti Arkan Fikri, ada Donitri Pamungkas, di depan ada Hoki, Jens Raven, ada Victor Detan, itu kan pemain-pemain yang berpengalaman memperkuat Indonesia di kelompok umur. Jadi harusnya sih ini adalah ajang untuk membuktikan bahwa memang di kelompok U23 Indonesia adalah salah satu yang terbaik di Asia Tenggara ya. Kalau bisa sih salah satu yang terbaik di Asia, tapi step by step harus yang terbaik di kelompok Asia Tenggara. Dan mudah-mudahan bisa mengulang prestasi 2019 ya, ketika itu kan juara di AFF. Baik, Bung Joy, tadi menarik apa yang Anda sampaikan bahwasanya mereka ini akan menggantikan senior-senior mereka yang saat ini berlaga di pra Piala Dunia. Kalau kita bandingkan susunan pemain untuk pra Piala Dunia atau kualifikasi Piala Dunia, terutama untuk yang kemarin sudah berlangsung, ini lebih banyak diisi oleh pemain naturalisasi. Sementara di U23 ini agak sedikit berbeda. Bahkan sepertinya cenderung untuk bisa memanfaatkan potensi anak negeri. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, rasanya sih mereka bisa bersaing lah kalau dibilang kualitas pemain binaan, terutama binaan luar negeri ya, binaan Belanda,
dengan pemain yang sekarang dibina sendiri oleh PSSI di kompetisi-kompetisi PSSI, harusnya mereka bisa bersaing. Memang environment-nya sangat berbeda. Tapi kalau saya melihat apa yang sudah dilakukan oleh tim U23 sebelumnya, U19 pun sebetulnya banyak bicara di kelompok Asia Tenggara, harusnya ini adalah tim yang juga sangat mampu untuk menjadi juara. Meskipun menurut saya tetap saingan terberat Indonesia tidak ada di grup ini, ada di grup yang lain karena masih ada Thailand, masih ada Vietnam yang tidak tergabung. Jadi sekarang harus dibuktikan dulu lolos di babak grup, dan ini nanti akan bersaing. Nah, karena pemain-pemain ini kan 2-3 tahun lagi bisa menggantikan senior-senior mereka yang sekarang kebanyakan diisi oleh pemain-pemain binaan Belanda. Dan harusnya mereka kalaupun ada nanti pemain naturalisasi untuk U23, saya kira kan ada rencana juga kan untuk naturalisasi pemain di kelompok umur, dan posisinya adalah striker. Jadi ini saingannya Jens Raven, saingannya Hoki Caraka. Ya saya kira bagus-bagus aja ya, sepanjang tidak, kalau saya sih sepanjang nggak terlalu banyak ya, mungkin 5 atau 6 pemain rasanya sih oke saja gitu. Baik. Mereka bisa menarik kemampuan pemain yang lain. Ya, Bung tadi ada sempat sebut nama Jens Raven. Apakah Anda punya tanggapan tersendiri? Bagaimanakah nantinya pertahanan yang akan dilakukan oleh dirinya? Ya, Jens Raven ini kan sebetulnya cukup menonjol di kelompok U19 kan. Jadi kalau sekarang dia naik tingkat ke U23, rasanya memang sudah pantas. Bahkan waktu itu saya sebelum kedatangan oleh Rumeni di tim senior, saya waktu itu berpikir kenapa Jens Raven tidak dicoba. Karena menurut saya dia kemampuannya di atas rata-rata pemain yang ada di kelompok umur. Jadi kalau dicoba tim senior juga kan nggak masalah. Dan itu dilakukan oleh tim seperti Jepang, seperti Korea Selatan. Mereka kalau ada pemain di kelompok umur, terutama di 19, 20, 21, mereka coba dulu di kelompok senior. Jadi waktu itu saya, kok Jens Raven nggak dicoba ya, padahal menurut saya cukup oke gitu loh. Tapi sekarang di U23 nggak masalah, dan dia harus membuktikan bahwa dia adalah salah satu tumpuan Indonesia di posisi striker. Karena kan sekarang yang striker murni kan tidak terlalu menonjol banyak. Kalau Caraka pernah di senior tapi tidak terlalu bagus. Sementara Jens Raven ini kan bisa di striker, bisa di sayap. Jadi harusnya dia cukup fasih ya bermain di lini depan, karena dia posisinya bisa di sayap, bisa posisi nomor 9. Jadi menurut saya cukup lengkap. Baik, Bung, ini kita kembali berbicara tentang pelatih Gerard van den Berg yang menyebutkan bahwasanya dia cukup optimis dengan situasi dan kondisi yang ada, meskipun dirinya mengakui bahwa persiapannya sangat sempit. Apakah kolaborasi antara Gerard van den Berg dan juga Simon Tahamata ini akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa meskipun persiapannya sangat singkat? Ya, sayang sekali dia baru bisa, dia kan bergabung Januari kan kalau tidak salah, dan membantu Patrick Kluivert. Kemudian datanglah Simon Tahamata untuk bersama-sama menangani U23. Memang waktunya terlalu sempit ya menurut saya, karena tanggal 15 masih ada seminggu, tapi untuk bisa melakukan uji coba dengan tim-tim yang kuat, rasanya waktunya sudah hampir tidak ada. Tapi mudah-mudahan dengan internal games yang mereka lakukan, persiapan yang sangat minim ini bisa dilewati dengan bagus. Dan ya dalam bersyukur ya, Indonesia ketemu pertama lawan Brunei yang bukan lawan kuat lah sebetulnya. Di kelompok senior pun kan Brunei bukan lawan yang kuat bagi Indonesia. Jadi mudah-mudahan di kelompok 23 pun tidak terlalu kuat, sehingga confidence saya harapkan menang dengan skor cukup besar, sehingga confidence terjaga untuk menghadapi dua lawan berikutnya, Malaysia dan Filipina. Oke, Bung, tadi Anda sempat sebutkan Thailand menjadi lawan terkuat kita. Apakah ada kandidat lawan lain yang menurut Anda perlu diwaspadai? Saya kira Malaysia masih di grup ini, di grupnya Indonesia, itu yang paling harus diwaspadai. Filipina pun jangan diremehkan karena mereka juga terus membangun sepak bolanya dengan bagus. Tapi di grup lain kan masih ada Singapura, masih ada Thailand, ada Vietnam, dan dua tim itu terutama Thailand dan Vietnam kan memang nemesis ya bagi tim senior kalau kita patokannya senior. Tapi kalau di kelompok U23 karena masih dekat dengan tim senior, jadi saya rasa tidak terlalu jauh lah kemampuan tim senior Thailand dan tim senior Vietnam terutama dengan tim U23-nya, sehingga betul-betul harus diwaspadai, terutama kalau lolos ke babak berikutnya ya, di babak gugur, karena hampir pasti akan ketemu dengan tim-tim itu.
Oke, Bung Joy, terima kasih banyak. Tentunya tanggal 15 kita akan lihat melawan Brunei dan kita harapkan hasil terbaik dan konsistensi ini bisa tetap dijaga oleh para pemain. Terima kasih Bung Joy. Salam olahraga, salam sehat. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Anda masih di iNews Sore bersama saya Chamar Haenda. Lagi-lagi serangan udara Israel menewaskan warga Gaza pada Sabtu waktu setempat. Para warga dan petugas langsung menyelamatkan korban. Miris sebuah fasilitas umum, yaitu tempat desalinasi air di kota Gaza menjadi target penyerangan Israel. Sejumlah warga sipil berlumuran darah terkena pecahan rudal Israel. Target pemboman adalah salah satu tempat penyaringan atau desalinasi air bersih untuk warga Gaza. Nahas saat serangan rudal terjadi, warga tidak mendapatkan peringatan. بعد امتار يعني قاعدين بنتسوق في هذا المكان وهذا مكان للميه من اجل الاطفال ومن اجل النساء على فجأة وبدون سابق انذار صاروخ اول صاروخ ثاني بالاطفال بالنساء باللي كانوا في الشوارع كلهم سقطوا شهداء جرحى. Dilaporkan dari media setempat, 3 warga Gaza meninggal dunia pasca serangan ini. Serangan terjadi di kawasan Al-Rimai, daerah padat penduduk Gaza. Insiden ini terjadi setelah meningkatnya eskalasi konflik Israel-Hamas yang kembali memanas. Pemirsa, Hamas telah menyelesaikan konsultasi dengan faksi dan pasukan Palestina terkait dengan gencatan senjata. Hamas merespon positif dengan penambahan sejumlah poin yang harus dipenuhi oleh pihak Israel. Pertempuran antara Israel dan Hamas mulai menemui titik terang. Gencatan senjata yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendapatkan respon positif oleh Hamas. Berdasarkan pemberitaan dari Israel, konsultasi antara Hamas dengan faksi dan pasukan Palestina telah selesai. Hamas menerima tawaran gencatan senjata yang ditengahi oleh Amerika Serikat. Namun, ada poin-poin tambahan yang harus dipenuhi dari pihak mediator dan Israel. Di antaranya, Hamas meminta penarikan dana kemanusiaan Gaza yang dikelola Amerika Serikat. Pihak PBB dan organisasi lainnya harus mengawasi distribusi bantuan ke Gaza. Hamas menuntut tentara Israel mundur ke posisi yang telah disepakati kedua belah pihak sesudah gencatan senjata berakhir. Hamas mendesak mediator memastikan Israel tidak memulai operasi militer di Gaza setelah gencatan senjata 60 hari berakhir dan melanjutkan negosiasi guna mencapai gencatan senjata permanen. Setelah perang Iran dan Israel berakhir dengan gencatan senjata, pemimpin Iran Khamenei akhirnya muncul ke publik. 12 hari di persembunyian pendukungnya, Khamenei kini hadir menyapa warga Iran. Sejumlah rakyat Iran langsung bersorak riang saat melihat pemimpinnya yaitu Ayatullah Al-Khamenei Sabtu waktu setempat. Ini adalah kemunculan Khamenei pertama kali sejak perang Iran-Israel bergejolak. Pria berusia 86 tahun ini langsung melambaikan tangan kepada rakyat Iran yang menantinya di area pusat keagamaan Imam Khomeini Husaniyah di Teheran. Sebelumnya, pada saat perang Iran dan Israel berlangsung, Khamenei menjadi incaran dari rudal Israel. Dirinya pun selama 12 hari tidak pernah muncul di publik dan mengeluarkan pernyataan dari lokasi yang dirahasiakan. Dirinya pun tidak pernah hadir dalam pemakaman komandan militer atau ilmuwan nuklir Iran yang tewas beberapa waktu lalu. Dan pemirsa, iNews Sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Arlista Hadi. Halo Arlista, selamat sore. Apakah ada informasi lain pada sore hari ini? Selamat sore, Chamar dan pemirsa. Dan iNews Sore akan kembali menghadirkan beberapa informasi menarik di antaranya. Hujan deras disebabkan banjir setinggi lebih dari 1 meter di sejumlah tempat di Jakarta Timur dan Selatan.
Di tengah rencana gencatan senjata dengan Hamas, Israel kembali mengebom fasilitas umum di Gaza, Palestina. 3 orang dilaporkan meninggal. Pemirsa, banjir melanda sejumlah wilayah di DKI Jakarta seperti yang terjadi di wilayah Kebonpala dan Bidara Cina, Jakarta Timur, Minggu pagi. Dari pantauan udara, nampak permukiman warga di Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir. Ketinggian air tercatat mencapai lebih dari 1 meter. Sejumlah warga khususnya lansia lebih memilih mengungsi dan dievakuasi menggunakan perahu ke tempat yang lebih tinggi. Meski demikian, warga mengaku sudah terbiasa dengan banjir seperti ini, dan sebagian besar warga enggan mengungsi dan lebih memilih bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing. Warga pun berharap agar petugas terkait melakukan normalisasi aliran sungai dan membuat tanggul yang lebih tinggi. Meter ada ya? Ada 1 meter lebih lah. Nah ini ibu mengungsi kemana, Bu? Di rumah. Di rumah. Iya, ada beberapa paling di puskesmas, ada di Karang Taruna. Harapannya nggak banjir lagi. Terus ada apa namanya? Kalian normalisasi lah, agak di ini. Pokoknya intinya sih nggak banjir lagi. Sementara itu banjir juga merendam ratusan rumah di 2 RW di kawasan Kebonpala dan Tanah Rendah, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu pagi. Terlihat kendaraan roda 2 milik warga terendam air. Warga pun berusaha mengamankan sepeda motor mereka yang terendam air. Akibat tingginya banjir, aktivitas warga di lokasi pun terganggu. Beberapa warga terpaksa menerobos banjir untuk keluar rumah. Diketahui banjir disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung yang melintasi permukiman akibat mendapatkan kiriman air dari Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat, lantaran wilayah Bogor diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, tak hanya di Jakarta Timur, banjir juga terjadi di wilayah Jakarta Selatan. Banjir setinggi 2,5 meter melanda kawasan Pejaten Timur dan Rawajati. Hujan deras yang melanda wilayah Kota Bogor, Jawa Barat dan meluapnya air dari Kali Ciliwung membuat sejumlah permukiman warga di DKI Jakarta terendam banjir. Salah satunya di Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Tercatat sebanyak 6 RT di kawasan tersebut terendam banjir setinggi 2,5 meter. Selain mengganggu aktivitas, warga juga dengan cepat mengamankan barang perabotannya ke tempat yang lebih aman perihal tingginya permukaan air di kawasan itu. Mayoritas warga memilih bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing. Mengungsi ada sebagian, sekitar berapa orang mengungsi ada. Ke dataran yang lebih tinggi ya? Kebanyakan sih padatnya mengungsinya di lantai 2. Tapi cuma yang pada ngungsi ke atas ke posko aja paling cuma rumah orang-orang yang nggak punya tingkat, lantai 2 aja. Sementara banjir setinggi 2,5 meter juga merendam 5 RT di Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Terlihat ketinggian air mulai dari 20 hingga 250 cm membuat aktivitas warga terganggu. Bahkan tingginya permukaan air membuat sejumlah warga yang rumahnya sudah terendam dengan air memilih untuk mengungsi sementara ke dataran yang lebih tinggi sampai air di rumahnya berangsur surut. Menurut petugas BPBD DKI Jakarta, air mulai naik ke permukiman warga sejak pukul 1 Minggu dini hari. Namun hingga saat ini ketinggian air mulai berangsur surut perlahan. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jakarta sejak siang tadi membuat ruas jalan Dharma Wangsa Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tergenang air hingga 40 cm. Sejumlah pengendara motor yang nekat melintas mengalami mati mesin. Ketinggian air yang bervariasi mulai dari 20 hingga 40 cm ini membuat sejumlah pengendara sepeda motor yang nekat melintas mengalami mati mesin. Petugas PPSU yang dikerahkan ke lokasi mencoba membantu pengendara tersebut dan juga mengimbau pemotor yang ingin melintas untuk lewat jalur lain. Intensitas air sudah banyak gitu. Jadi dari arah saluran-saluran ini masuk ke air itu berbalik dia, karena intensitas airnya lebih banyak di saluran itu yang besar. Jadi bukan karena mampet dari tali-tali air, cuma memang karena intensitas airnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merespon kondisi banjir yang terjadi di Jakarta sejak Minggu pagi akibat air kiriman dari kawasan Depok dan Bogor. Untuk itu pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta untuk mengaktifkan pompa di sejumlah pintu air di Jakarta. Ini tadi pagi saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Kepala Dinas Sumber Daya Air. Memang banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama, karena curah hujan yang cukup tinggi di atas 200 liter, sehingga dengan demikian penanganannya semua pompa sudah kita hidupkan, kemudian air sudah kita atur pintu-pintu air, dan mudah-mudahan siang ini banjirnya sudah surut. Tadi saya secara langsung berkomunikasi dengan Ibu Ika Sumber Daya Air, dan sekarang proses yang dilakukan di lapangan, karena memang kalau banjir kiriman cara penanganannya lebih gampang dibandingkan dengan banjir yang terjadi karena curah hujan yang tinggi dan selokan ataupun saluran yang tidak tertangani dengan baik. Banjir bandang yang menerjang kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat merusak puluhan rumah warga. Seorang santri yang sempat terseret derasnya arus banjir ditemukan tewas. Banjir bandang menerjang 7 desa di 2 kecamatan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Puluhan rumah rusak diterjang banjir Sabtu malam. Saat ini, air yang berasal dari aliran Sungai Cirangrang terhambat oleh material lumpur dan bangunan roboh yang hingga kini belum diangkat. Banjir terjadi usai kawasan ini diguyur hujan deras. Warga pun berharap segera memperoleh bantuan untuk memperbaiki rumah mereka yang rusak. Diketahui akibat kejadian ini, seorang santri tewas akibat terseret arus banjir. Diketemukannya sekitar jam 1 pagi. Kepada pemerintah daerah, kami mengharapkan warga kami untuk supaya terisolasi, baik dari segi makanan, untuk pakaian, dan lain-lain. Saat ini warga yang istilahnya yang originnya terdampak, kami ungsikan di tetangga yang sebelah yang tidak terdampak. Sebelumnya pada Sabtu sore, banjir bandang merendam sekitar puluhan rumah yang dihuni oleh 50 kepala keluarga, merendam kawasan Kampung Rawasedek, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Satu orang mengalami luka berat karena tertimbun longsor dan satu orang meninggal dunia. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Petugas tim SAR gabungan menemukan 2 korban longsor di kawasan Puncak Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dua korban yang ditemukan tim SAR diantaranya adalah Ruben Saputra dan Jeremiah Siahaan. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal setelah pencarian selama 12 jam. Jasad ditemukan dalam timbunan tanah. Sebelumnya pemilik villa beserta keluarga besarnya dengan total 13 orang menginap di villa. Namun tiba-tiba hujan deras turun dan mengakibatkan tebing setinggi 15 meter longsor. Akibat banjir dan longsor di beberapa titik di kawasan Puncak Bogor menyebabkan 3 orang meninggal dunia, 3 orang luka-luka dan langsung dibawa ke rumah sakit RSPG Cisarua, Bogor. Ada 2 korban yang meninggal dan yang 3 orang sudah dievakuasi ke rumah sakit dan sementara dalam perawatan. Untuk kesulitan yang kita alami tidak terlalu berat karena ada alat dari pemadam kebakaran untuk menyiram tanah yang longsoran sehingga korban bisa cepat ditemukan. Selain di Jakarta dan Bogor, banjir juga merendam puluhan rumah warga di Kekalik, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Warga panik dan berusaha mengungsi ke tempat yang lebih aman. Seperti inilah suasana banjir yang merendam puluhan rumah warga di Kekalik, Mataram. Banjir diakibatkan curah hujan yang tinggi dan meluapnya aliran Sungai Ancari yang melintasi perkampungan penduduk. Warga berusaha mengevakuasi barang-barang miliknya dan mencari tempat yang lebih aman. Belum ada bantuan atau tim SAR yang turun. Berapa ya? Yang berapa sih?
saya pulang kerja, udah tahu-tahu rumah saya udah. Apa ada barang-barang bisa diselamatkan? Udah nggak ada yang bisa diselamatkan, semuanya sudah terendam sama Rendam ya, air masuk ke dalam rumah. Iya. Ini sudah ada bantuan datang? Untuk saat ini belum ada bantuan dari pemerintah pusat. Gimana harapannya? Harapannya Ini banyak yang ngungsi nih warga nih. ya minta bantuannya aja. Tim SAR berhasil menemukan satu jenazah laki-laki di perairan Selat Bali yang diduga merupakan penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Tim mengalami kesulitan ketika mengevakuasi korban karena ombak setinggi 2,5 meter terus-menerus menghantam perahu karet milik KRI Tongkol. Lokasi penemuan jenazah ini berada di 6 nautical mile ke arah selatan, tidak jauh dari lokasi temuan jenazah lainnya yang berada di sekitar pantai Cekik, Jemberana, Bali pada pukul 10.41 waktu Indonesia Tengah. Saat ditemukan, jenazah mengenakan kaos biru, celana jeans pendek dan berjenis kelamin laki-laki. Penemuan ini pertama kali terpantau oleh KRI Vanildo yang tengah melakukan pengamatan bawah air. Armada KRI Tongkol yang jaraknya terdekat dari jenazah langsung berupaya mengevakuasinya. Namun tim mengalami kesulitan karena gelombang tinggi dan arus kencang. Jenazah diangkut KRI Tongkol untuk dibawa ke dermaga Pusri dan ditangani langsung tim Dokes Mabes Polri guna mengambil sampel DNA dan sidik jari. Selanjutnya jenazah dibawa ke RSUD Blambangan untuk identifikasi. Memasuki hari keempat pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali, upaya penyelamatan korban terus ditingkatkan. Tim gabungan Basarnas melakukan pemantauan udara menggunakan helikopter di atas perairan Selat Bali bagian utara dan selatan atau di sekitar lokasi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Pemantauan ini dilakukan untuk melihat langsung kondisi perairan serta memantau titik-titik strategis yang menjadi fokus pencarian oleh tim SAR gabungan. Tim SAR gabungan juga akan melakukan penyelaman atau fokus pada pencarian di bawah laut. Kepala Basarnas Bali Inyoman Sidakarya menyatakan 2 unit drone juga dikerahkan untuk mendeteksi keberadaan objek di permukaan maupun di bawah laut. Diketahui tim SAR gabungan juga menemukan objek mencurigakan diduga kapal penumpang Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali pada kedalaman 60 meter. Namun tim SAR masih memastikan objek tersebut. Data hidrografi yang diambil sampai dengan hari ini saat ini sedang diolah. Dalam pengolahan proses juga paralel KRI Vanildo akan menuju ke lokasi untuk menurunkan ROV. Kemudian paralel juga para penyelam sedang menyiapkan alat peralatan dan kondisi mental mereka. Kemudian kita juga harus menyiapkan satu kapal tender, yaitu kapal jenis serupa dari KMP Tunu yang lain untuk sebagai kapal tender, manakala kalau hari ini bisa kita lakukan penyelaman, kita akan lakukan. Sementara pada pencarian hari keempat ini, Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka menemui keluarga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Posko Crisis Center Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, Wapres Gibran menyampaikan santunan kepada ahli waris 6 korban meninggal dunia. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga Minggu sore 24 calon duta besar mengikuti uji kelayakan di DPR RI. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menegaskan meski DPR memiliki hak untuk menolak usulan calon dubes dari Presiden, sejauh ini semua nama dinilai masih layak dilantik. Komisi 1 DPR RI menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap 24 calon duta besar Republik Indonesia selama 2 hari, yakni pada Sabtu dan Minggu. Uji kelayakan ini berlangsung secara tertutup. Pada Minggu 7 Juli 2025 dijadwalkan 12 calon dubes mengikuti uji kelayakan dan kepatutan. Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto mengatakan sebagian besar calon dubes berasal dari latar belakang diplomat, karir, dan militer.
Utut menyebut meski DPR memiliki hak menolak usulan calon dubes dari Presiden, sejauh ini semua nama dinilai masih layak dilantik. DPR selanjutnya akan menyerahkan hasil uji kelayakan kepada pimpinan DPR sebelum disampaikan ke Presiden. Kan begini, setiap fraksi punya apa yang di underline. Kan yang diberi kesempatan setiap fraksi 3 menit. Tentu sudut pandang fraksi PDI Perjuangan misalnya beda dengan teman-teman dari Gerindra dan Golkar. Nah nanti kan kita buat tabel mana yang masih cocok, semua mana yang dianggap belum. Kalau yang belum apakah itu potensi fatality atau tidak. Tapi sejauh ini yang saya lihat, kalau ini dianggap bocoran, semuanya oke. Sebelumnya Sabtu kemarin sebanyak 12 calon dubes menjalani uji kelayakan di gedung DPR RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Menikmati hari libur, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo asik bermain kendaraan bermotor roda 4 ATV di pantai bersama keluarga dan cucunya. Keseruan Jokowi dan keluarga diunggah di akun media sosial. Pemirsa, Polda Metro Jaya membenarkan adanya pemeriksaan terhadap kuasa hukum dan ajudan dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Penyidik Subdit Keamanan Negara Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya terus memanggil sejumlah saksi terkait kasus laporan dugaan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo atas tuduhan ijazah palsu miliknya oleh terlapor Roy Suryo, termasuk pemeriksaan terhadap kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan dan ajudan Jokowi Kompol Syarif pada Kamis lalu. Keterangan keduanya sangat diperlukan guna merampungkan berkas penyelidikan dalam kasus ini. Keterangan keduanya akan didalami penyidik apakah masuk ke dalam ranah pidana atau naik ke tingkat penyidikan. Telah melakukan pengambilan keterangan dalam rangka klarifikasi terhadap saksi tersebut ya yang ditanyakan dalam rangka pemenuhan fakta-fakta. Ya, proses pendalaman ini masih terus dilakukan. Penyelidik terus mengumpulkan fakta-fakta dari pihak pelapor, kemudian saksi-saksi yang disampaikan oleh pelapor, kemudian barang bukti yang diserahkan oleh pelapor, kemudian juga dari pihak terlapor ada beberapa LP yang disebut terlapornya, ada juga LP yang tidak disebut terlapornya. Namun ada beberapa nama yang muncul dari peristiwa yang disampaikan oleh korban atau pelapor. Ini terus dilakukan atau dikumpulkan fakta-faktanya guna nanti disimpulkan dalam pendalaman ini apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Ya. Sementara itu lagi-lagi Roy Suryo mengaku memiliki seorang saksi kunci terkait dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi. Roy Suryo menyebut saksi kunci tersebut adalah kader senior di salah satu partai politik. Bersangkutan nggak apa-apa, spill dikit lah. Yang bersangkutan tidak jauh beda dengan Pak Bitor. Dia adalah seorang kader. Kader militan dan kader yang sangat-sangat tajam lah di partai itu. Nah jadi nggak apa-apa kan spill dikit itu. Tapi yang bersangkutan memang pada sampai dengan saat ini memang belum mau mengatakan secara on cam. Tapi kalau bukan bisik-bisik ngobrol dengan tenang mau. Jadi dia mengatakan begini. Jadi dia pernah menasehati yang namanya Joko Widodo ini. Jokowi. Wes Thomas, itu kata-katanya saya ulang. Wes Thomas, nek memang ora duwe iki ya ora sah. Artinya sudahlah. Kalau memang tidak punya itu ya tidak usah membuat-buat atau apa gitu Mas. Ya, tapi yang bersangkutan Joko Widodo konon kata beliau ini mengatakan, wah, ora keren gitu. Nggak bangga, nggak pantas lah. Nah, akhirnya itulah. Makanya sempat terjadi acak adut lah di awal. Ada yang mengatakan
awalnya titelnya Dr. Andes, ya kan? Ada yang mengatakan bahkan katanya nih Eko Sulistyo mengatakan double pendaftaran. Iya, double pendaftaran. Ada Dr. Andes, ada insinyur, ada yang konon melihat di loji gandrung titel Dr. Andes. Kemudian yang selalu dibuat sebagai bukti, meskipun itu menurut saya ya bisa jadi itu salah cetak. Miliarder asal Amerika Serikat Elon Musk meluncurkan partai politik bernama America Party atau Partai Amerika. Pengumuman ini disampaikan menyusul pertengkarannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Elon Musk mengatakan partai ini dibentuk untuk melawan Partai Republik dan juga Partai Demokrat, dua partai politik di Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa partainya akan menargetkan sejumlah kursi penting di Kongres Amerika Serikat pada pemilu 2026 mendatang. Meski membentuk partai baru, Elon tidak ingin menjadi presiden. Elon ingin partainya menjadi penentu dalam pengambilan keputusan di Kongres, Senat, dan DPR. Elon membentuk partai ini usai Donald Trump menandatangani paket anggaran bernama Big Beautiful Bill senilai lebih dari 3 triliun dolar Amerika Serikat. Elon menilai anggaran ini terlalu boros dan memperparah utang negara. Sebuah kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali, 6 orang meninggal dunia. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan pengusaha Harvey Muiz dalam kasus korupsi pengelolaan timah 300 triliun rupiah. Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan meninggal dunia bersama anggota keluarganya dalam serangan udara Israel yang menghantam kediamannya. Informasi ini kami hadirkan dalam Berita Sepekan. Selamat. KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali. Kapal ditumpangi 53 orang, 12 kru, serta 22 kendaraan. Akibat kejadian ini 6 tewas, 30 lainnya selamat, sementara hingga kini 28 orang masih dalam pencarian. Sebelumnya KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan berlayar dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk. Talam usai berlayar, KMP Tunu Pratama Jaya tersebut mengalami distres atau kondisi bahaya pada pukul 22.20 waktu Indonesia Barat. 15 menit kemudian, yakni pukul 23.35 waktu Indonesia Barat, KMP Tunu Pratama Jaya dilaporkan tenggelam. Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan pengusaha Harvey Muiz dalam kasus korupsi pengelolaan timah 300 triliun rupiah. Harvey tetap divonis 20 tahun penjara. Vonis tersebut diputus Hakim Agung Dwiarso Budi Santiarto bersama anggotanya Arizon Megajaya dan Ahmad Setio Pujo Harsoyo Rabu 25 Juni lalu. Perkara saat ini sedang dalam proses pengarsipan berkas perkara dan Harvey tetap divonis 20 tahun penjara. Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Dr. Marwan Al-Sultan tewas bersama anggota keluarganya di dalam serangan udara Israel yang menghantam kediamannya di Tal Al-Hawa, sebelah barat daya Gaza, Palestina. Dr. Marwan adalah dokter senior sekaligus ahli jantung yang juga menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza. Dr. Marwan adalah petugas kesehatan ke-70 yang terbunuh oleh serangan Zionis Israel dalam 50 hari terakhir. Presiden Prabowo Subianto mendarat di Brazil guna menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS. Prabowo tiba di Rio de Janeiro Sabtu waktu setempat. Prabowo tiba menggunakan pesawat kepresidenan di Pangkalan Udara Galeão, Rio de Janeiro. Prabowo ke Brazil usai kunjungan kenegaraan di Arab Saudi. Presiden Prabowo ditemani Menteri Luar Negeri Sugiono serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kehadiran Prabowo di Brazil merupakan yang kedua kalinya, namun secara perdana Presiden RI Prabowo mengikuti KTT BRICS setelah bergabung pada Januari lalu. Prabowo berkunjung ke Brazil untuk pertemuan bilateral dengan Presiden Brazil Luiz Inácio Luiz de Silva dan menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS untuk pertama kalinya. Setelah perang Iran dan Israel berakhir dengan gencatan senjata, pemimpin Iran Khamenei akhirnya muncul ke publik. 12 hari disembunyikan pendukungnya, Khamenei kini hadir menyapa warga Iran.
Sejumlah rakyat Iran langsung bersorak riang saat melihat pemimpinnya yaitu Ayatullah Al-Khamenei Sabtu waktu setempat. Ini adalah kemunculan Khamenei pertama kali sejak perang Iran-Israel bergejolak. Pria berusia 86 tahun ini langsung melambaikan tangan kepada rakyat Iran yang menantinya di area pusat keagamaan Imam Khomeini Husaniyah di Teheran. Sebelumnya, pada saat perang Iran dan Israel berlangsung, Khamenei menjadi incaran dari rudal Israel. Dirinya pun selama 12 hari tidak pernah muncul di publik dan mengeluarkan pernyataan dari lokasi yang dirahasiakan. Dirinya pun tidak pernah hadir dalam pemakaman komandan militer atau ilmuwan nuklir Iran yang tewas beberapa waktu lalu. Lagi-lagi serangan udara Israel menewaskan warga Gaza pada Sabtu waktu setempat. Para warga dan petugas langsung menyelamatkan korban. Pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews Sore. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Diandra Mukni. Update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Arlisa Hadi pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Miris sebuah fasilitas umum, yaitu tempat desalinasi air di kota Gaza menjadi target penyerangan Israel. Sejumlah warga sipil berlumuran darah terkena pecahan rudal Israel. Target pemboman adalah salah satu tempat penyaringan atau desalinasi air bersih untuk warga Gaza. Nahas saat serangan rudal terjadi, warga tidak mendapatkan peringatan. بعد امتار يعني قاعدين بنتسوق في هذا المكان وهذا مكان للميه من اجل الاطفال ومن اجل النساء على فجأة وبدون سابق انذار صاروخ اول صاروخ ثاني بالاطفال بالنساء باللي كانوا في الشوارع كلهم سقطوا شهداء جرحى. Dilaporkan dari media setempat, 3 warga Gaza meninggal dunia pasca serangan ini. Serangan terjadi di kawasan Al-Rimai, daerah padat penduduk Gaza. Insiden ini terjadi setelah meningkatnya eskalasi konflik Israel-Hamas yang kembali memanas.